Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai informasi yaitu tentang surat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022. Ini dari websitenya langsung, yaitu dari JDIH atau Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kita langsung saja ke beberapa pasal. Nah, di sini ada pasal 1. Pasal 1 kita langsung saja ke pasal 2-nya. Di pasal 2, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 untuk merekrut guru ahli pertama, yaitu guru setingkat atau strata 1 ya. Nah, kemudian pasal ketiganya adalah pengadaan P3 guru dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya alias gratis. Ini asli murni hasil dari tes yang telah dilaksanakan baik itu tahap 1, tahap 2, hingga nanti tahap 3. Kemudian kategori dan persyaratan pelamar pada pasal 4 bab 2, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori. Yang pertama, pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, apa di sini yang dimaksud dengan pelamar prioritas? Nah, pada pasal berikutnya yaitu pasal 5, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pasal 4 tadi. Huruf A tadi terdiri atas 1, pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 1 yang dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3KJF guru tahun 2021 yang kemarin, yang sudah memenuhi PG THK2 sudah PG pada tahun 2021. Ini yang prioritas 1. Guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3KJF guru tahun 2021. Guru THK2, guru non ASN, kemudian ada juga lulusan PGP-PG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang terakhir adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Guru swasta yang mana? Guru swasta yang terdaftar pada Dapodik. Ya, kemudian yang ketiga, pelamar prioritas 2 dimaksudnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tenaga honorer K2. Ini prioritas yang kedua, tenaga honorer K2 yang tidak masuk ke dalam sini, yang tidak lulus PG ataupun tidak memenuhi nilai ambang batas tapi statusnya masih THK2. Kemudian yang keempat, pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C yang ini tadi, prioritas 3 yang ini merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu masuk ke dalam prioritas ketiga, masuk dalam pelamar prioritas. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pelamar umum? Pelamar umum itu yaitu lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi, atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini ada dua, ini pelamar umum yaitu lulusan PG dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi Bapak Ibu selama terdaftar di Dapodik walaupun tidak masuk dalam prioritas masih bisa melamar dengan syarat pelamar umum ya. Nah, kemudian syarat umumnya atau syarat pelamarnya bagaimana persyaratan umumnya? Yang pertama, warga negara Indonesia tentunya dibuktikan dengan KTP
Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya, tidak ada pembatasan, 35 tahun masih bisa mendaftar. Kemudian tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak menjadi anggota partai atau pengurus, memiliki sertifikat pendidik, kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana yang tadi guru ahli pertama ya, atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Kemudian sehat jasmani rohani, surat keterangan baik, persyaratan lain nanti sesuai dengan kebutuhan. Nanti Bapak Ibu silakan cek saja nanti di SSCN SSCP 3K ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk persyaratan lainnya di sini sudah tertulis, silahkan dibaca untuk disabilitas. Kemudian kita lanjut saja ke pasal ini pasal 23. Pelamar sebagaimana dimaksud pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses penggunaan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Kemudian pembuatan akun sebagaimana dimaksud satu hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K JF tahun 2022. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 ini tidak perlu lagi membuat. Kemudian pelamar yang telah memiliki akun, jadi akun itu hanya dibuat sekali. Untuk tahap yang ketiga ini, bagi yang sudah membuat akun tidak perlu lagi membuat akunnya. Bagi pelamar umum mungkin yang belum membuat akun harus membuat akun terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu bisa dibaca lagi ke bawahnya. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.